Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas rutin kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sholawat ring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada kita, yaitu Allah masih menetapkan iman dan Islam pada hati kita, yang dengan iman dan Islam tersebut insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan di antara nikmat Allah yang terbesar adalah Allah masih mengizinkan dan memberikan taufik kepada kita untuk terus belajar. Karena dengan belajar maka kita akan mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Dengan belajar kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika kita memiliki sebuah tanaman, maka kita memiliki aktivitas rutin, yaitu untuk merawatnya, diantara yaitu dengan menyiramnya. Begitu juga dengan hati kita, karena hati kita itu sesuatu yang hidup, ya, dan sesuatu yang hidup itu pasti ada kalanya dia harus sakit, kemudian dia itu harus mati. Maka hati kita juga harus kita jaga dan harus kita siram. Di antara cara kita menjaga agar hati kita tetap hidup, tetap sehat, yaitu dengan cara duduk bermajelis untuk mencari ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam yang mulia ini yaitu agar Allah cinta kepadamu, ya, atau agar Allah cinta kepada kita, ya. Masalah cinta ini sesuatu yang sangat unik dan sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat penting, ya. Karena tanpa adanya rasa cinta ini, maka hidup itu pasti akan terasa hampa. Jangankan sampai ke cinta, hanya sekedar naluri yang ada pada hewan. Kalau kita lihat, seganas dan sebuas apapun seekor macan dan seekor singa, dia itu tidak akan memakan anaknya. Padahal hewan buas itu tidak dibekali dengan akal, dia itu hanya dibekali dengan naluri, ya. Maka cinta yang ada pada diri kita, akal yang ada pada diri kita sebagai manusia itu akan lebih berharga, akan lebih mulia dibandingkan dengan naluri yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada hewan, ya. Kita yang sudah menjadi orang tua bisa merasakan betapa dahsyatnya cinta, ya, betapa besarnya efek cinta kepada anak-anak kita. Kita mungkin akan rela untuk tidak makan, rela untuk memakai pakaian yang biasa saja, asalkan anak kita bisa makan, bisa memakai pakaian yang baru, ya. Sehingga hidup kita terasa sangat indah. Seorang anak juga akan merasakan kasih sayang dari orang tua karena adanya cinta. Akan tetapi apabila cinta itu hilang, maka hidup kita pasti akan terasa hampa. Dan kecintaan yang terbesar yang harus kita raih adalah dengan kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Karena setiap orang bisa-bisa saja dia mengatakan, aku cinta Allah, saya sayang Allah. Sangat mudah kita mengatakan hal tersebut. Tapi permasalahannya, apakah Allah cinta dan sayang sama kita? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita, ya.
apakah Allah sudah cinta dan sayang pada kita? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena pentingnya cinta sampai Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu, ya. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkanku kepada cintamu. Jadi ini diantara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, ya. Ini diantara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mempertanyakan apakah Allah sudah mencintai kita atau apakah kita sudah mencintai Allah, maka kita harus melihat pada diri kita apakah sudah ada ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ciri-cirinya diantaranya adalah disebutkan dalam sebuah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ya. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Nabi Muhammad disuruh mengatakan seperti itu, ya. Balasannya apa? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, ya. Jadi di sini diantara ciri-ciri orang yang mencintai Allah, yaitu kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupannya, ya. Kita tidak khawatir dibilang ketinggalan zaman ketika kita mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan tertinggal meskipun setiap malam kita hanya membaca Al-Quran, ya. Mungkin orang-orang lain dia udah sibuk membaca ilmu pengetahuan, sibuk membaca berita ini dan itu. Akan tetapi ketika kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan mencari ilmu agama, maka demi Allah kita tidak akan tertinggal, ya. Karena Islam itu merupakan agama yang tetap eksis, tetap akan berjaya. Dari dahulu Islam dimunculkan, Islam dilahirkan, sampai hari kiamat Islam itu akan tetap unggul, ya. Jadi tidak ada kabarnya, tidak ada ceritanya ketika seorang muslim yang sibuk mencari ilmu agama kemudian dia akan tertinggal, ya. Tidak ada ceritanya seperti itu, ya. Jadi ciri-ciri yang pertama orang yang mencintai Allah adalah kita mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di seluruh aspek kehidupan kita, ya. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik di masjid maupun di luar masjid, baik di ladang maupun di kebun, ya, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Jadi kita selalu membawa agama kita selalu mengikuti aturan Rasulullah dimanapun dan kapanpun kita hidup, ya. Ini adalah ciri yang pertama, sehingga balasannya adalah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi ketika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita ikuti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi nanti di hari kiamat, almar'u ma'aman ahabba, atau dalam sebuah hadis anta ma'aman ahbabta. Idolakan selama di dunia adalah orang-orang soleh, maka di akhirat nanti kita akan dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Akan tetapi ketika kita di dunia yang kita idolakan, naudzubillah, umpamanya artis-artis, ya, K-pop, grup-grup band, pemain bola dan yang lain sebagainya, sehingga itu memalingkan cinta kita kepada Allah, maka kita akan dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, ya. Padahal ketika orang yang kita idolakan tersebut beragama non-muslim, maka sudah otomatis akan
masukkan ke dalam neraka, sehingga kita akan masuk neraka bersama dengan mereka. Kenapa? Karena kita dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah adalah dia mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang berpaling ya atau murtad dari agama Allah ya. Jadi ketika kita itu sudah ditantang sama Allah, ketika salah satu dari kita atau kita semuanya keluar dari agama Islam, ya, mereka mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka. Mereka itu seperti apa? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu apa namanya? Tidak sombong di antara kaum muslimin. Jadi ketika bertemu dengan sesama muslim, mereka itu saling rendah hati, ya. Tidak ada yang merasa lebih unggul. Tidak ada yang merasa lebih baik, tidak ada yang merasa lebih berjasa, ya. Dan biasanya ketika kita sudah merasa paling baik, paling berjasa, ini penyakit yang sangat berbahaya, ya. Terutama di sebuah lembaga ataupun dalam anggota keluarga juga seperti itu. Ketika seorang suami dia mengatakan, wahai istriku, sungguhnya aku itu paling berjasa. Sang istri juga merasa seperti itu, wahai suamiku, sungguhnya aku lebih berjasa daripada dirimu, ya. Ini pasti akan menimbulkan kekacauan dan akan timbul banyak sekali masalah. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah adalah mereka itu saling rendah hati, ya, ketika bertemu dengan sama muslim. Tidak ada yang merasa kalau saya itu lebih hebat, saya lebih berjasa, saya lebih ini dan itu. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian aizzatin 'alal kafirin, ya, tapi mereka itu mulia di hadapan orang-orang kafir. Jadi mereka itu nggak ada yang merendahkan hati mereka di hadapan orang-orang kafir, tidak ada yang merasa hina di hadapan orang kafir, ya. Ketika mereka bertemu dengan orang non muslim, meskipun dia itu hartanya banyak, jabatannya tinggi, dia itu tidak akan nunduk-nunduk merasa hina di hadapan orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah dimuliakan dengan Islam. Sehingga dia tidak akan lagi merasa kalau dia itu hina di hadapan orang non muslim yang hartanya umpamanya nggak habis 7 turunan atau jabatannya tinggi, ya. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah, yang pertama mereka itu rendah hati di antara sesama kaum muslimin dan mereka itu mulia di hadapan orang-orang kafir, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka juga berjihad di jalan Allah. Dan jalan jihad itu sangat banyak. Di antara jalan jihad yang bisa kita lakukan saat ini adalah jihad ilmu, ya. Jihad yang bisa kita laksanakan saat ini adalah jihad dengan ilmu. Karena alhamdulillah di tempat kita saat ini sedang dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, tidak ada peperangan dan tidak ada yang lain sebagainya. Jadi seorang muslim itu digambarkan itu seperti lebah, ya. Seorang muslim itu digambarkan seperti lebah atau seperti tawon, ya. Lebah itu dia itu tidak merusak apa yang ada di sekitarnya, ya. Lebah biasanya bikin rumah, biasanya dia itu nggak mematahkan ranting pohon. Ketika dia hinggap di atas sebuah bunga, dia nggak akan merusak bunga tersebut, ya. Dan dia itu juga selalu menempati tempat-tempat yang baik, ya. Bunga itu hinggapnya pasti di bunga, tidak ada lebah yang hinggap di tong sampah, ya. Bisa dikatakan nggak ada, ya. Seorang muslim seperti itu, dia nggak merusak
dia itu selalu menempati tempat-tempat yang baik, ya. Akan tetapi, ya, dan selain itu ya, ternyata dari apa yang keluar darinya itu juga sesuatu yang baik. Keluar dari perutnya apa? Madu. Sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, ya. Jadi lebah itu dia itu nggak merusak, dia selalu hinggap di tempat-tempat yang baik, dan dia mengeluarkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk yang di sekitarnya. Akan tetapi ketika lebah tersebut merasa diganggu, ya, merasa terancam, maka dia punya senjata untuk melawan musuhnya, ya. Begitu juga kita, ya. Islam itu agama yang damai. Islam itu mencintai perdamaian, tidak suka dengan yang namanya rusuh-rusuh, ribut-ribut, enggak, ya. Islam itu agama yang damai. Akan tetapi ketika Islam itu diganggu, baru di situ dia harus melawan. Ketika umpamanya kita melihat ada seorang yang membakar Al-Quran atau menginjak-injak Al-Quran, maka di saat itulah kita harus merasa marah. Kenapa? Islam itu diinjak-injak, ya, Al-Quran dibakar dan yang lain sebagainya. Akan tetapi di saat aman seperti ini, maka kita tidak boleh mendahului untuk merusak, ya. Jadi di sini yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Di antara jihad di jalan Allah yang bisa kita laksanakan saat ini adalah dengan ilmu, dengan mencari ilmu dan dengan mengajarkan ilmu, ya. Ketika kita merasa, ya, buat yang sudah sepuh-sepuh, sudah sibuk dengan urusan kebunnya, sudah sibuk dengan urusan dagangannya, sudah sibuk dengan urusan anak dan istrinya, ya, maka setidaknya masih menyempatkan ada waktu khusus untuk belajar. Di antaranya adalah dengan duduk bermajelis selama 2 pekan sekali seperti ini, atau ketika ada kesempatan yang lain untuk belajar, datanglah. Atau minimal ketika kita merasa ketika belajar kok sudah susah, ya, minimal anak cucu kita tidak boleh mengulangi apa yang kita laksanakan. Ketika saat ini kita memiliki anak, kita memiliki cucu, kita sekolahkan di tempat-tempat yang baik. Kita perintahkan mereka untuk belajar agama, kita perintahkan mereka untuk ngaji di TPA, di TPQ, ya. Kita pilihkan sekolah yang tepat. Ini diantara bentuk jihad kita, ya, jihad di jalan Allah. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka ternyata tidak takut ketika dicela, ya. Seorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka mereka itu tidak akan takut dicela, ya. Ketika dia setiap hari pergi ke masjid, Pak, ngapain terlalu rajin ke masjid? Jadi orang Islam biasa aja, nggak usah terlalu ke masjid lah, so alim, ya. Terkadang seperti itu. Jadi kita itu, hidup kita itu nggak bisa lepas dari omongan jelek dari orang lain, ya. Pasti kita mau jadi pemabuk, jadi tukang judi, jadi pencuri, jadi perampok, pasti ada yang jelek-jelekin kita. Sebaliknya, kalau kita jadi orang yang berusaha menjadi orang yang taat, rajin sholat, rajin ngaji, pasti ada aja orang yang nggak suka, ya. Sampai digambarkan ada sebuah kisah, walau alam benar atau tidaknya, ketika ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka itu sedang pergi melakukan perjalanan jauh. Kemudian mereka itu menggunakan kendaraan berupa keledai, karena waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, apalagi pesawat, ya. Mereka sedang bepergian menggunakan keledai. Pada waktu itu yang naik di atas keledai adalah istrinya, sedangkan suaminya nuntun keledai tersebut. Ketika melewati sebuah perkampungan, dibilang, wah, ini suami-suami takut istri, ya. Ini suami-suami takut istri. Kenapa? Istrinya naik di atas kendaraan, suaminya nuntun. Itu kan, dibilangin seperti itu. Kemudian mereka berdua berpikir, ya udah kita tukar posisi. Yang perempuan nuntun, yang laki-lakinya naik di atas keledai tersebut, ya. Kemudian melewati sebuah perkampungan lagi, ada yang bilang, wah, ini suami nggak pengertian. Masa dia naik di atas keledai, dia naik di atas kendaraan, kemudian istrinya disuruh berjalan, kan? Bingung lagi dia. Istrinya yang naik salah, suaminya yang naik keledai salah juga. Akhirnya dua-duanya turun, ya. Dua-duanya berjalan sendiri, keledainya dituntun, ya. Nggak ada yang naik di atas punggung keledai tersebut. Kemudian melewati sebuah perkampungan lagi, ada yang bilang lagi, ini dua orang kayaknya mungkin kurang sesendok deh. Orang ada kendaraan kok nggak dinaikin, ya. Ada kendaraan kok dua-duanya milih untuk berjalan kaki, ya kan?
mereka berpikir lagi, ini salah lagi. Yang naik suaminya, istrinya berjalan salah. Istrinya naik kendaraan, suaminya berjalan salah. Dua-duanya nggak naik juga salah. Akhirnya dua-duanya naik. Maaf. Ya, akhirnya suami dan istri naik di atas keledai. Karena sudah bingung, gitu kan? Ketika melewati sebuah perkampungan, ternyata masih ada orang yang ngomong, ini orang gila, ini orang nggak jelas. Keledai sekecil itu tapi dinaikin oleh 2 orang. Ya, kemudian sang suami istri tersebut ngambil kesimpulan bahwasanya kalamun nasi la yantahi, perkataan manusia itu nggak ada habisnya. Ya, jadi ketika kita mengikuti omongan manusia itu nggak akan ada habisnya. Seperti apapun kita pasti ada komentar jelek. Kita jadi petani pasti ada yang mengatakan ini dan itu, perkataan negatif. Kita jadi pedagang seperti itu, kita jadi ini jadi itu, pasti selalu ada komentar yang tidak baik. Ya, kayak kita mau umpamanya menyekolahkan anak kita, kita sekolahkan di sekolah ini pasti ada komentar nggak baik. Kita sekolahkan di sekolah ini pasti ada komentar nggak baik. Ya, jadi emang seperti itu ya. Udah sunatullah, sudah menjadi hal yang pasti. Yang namanya omongan manusia itu tidak akan ada habisnya. Sehingga di sini di antara ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, mereka itu nggak takut dengan celaan manusia. Dia akan melaksanakan apa yang seharusnya dia lakukan berdasarkan dengan ilmu yang dia dapatkan, tanpa dia terlalu memikirkan perkataan orang. Orang mau bilang ini dan itu terserah. Kenapa? Karena tugas dia adalah melaksanakan kebaikan yang dia ketahui. Ya. Adapun celaan dan cercaan orang dibiarkan, dia tidak begitu menghiraukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kemudian mungkin akan muncul pertanyaan, ketika Allah mencintai kita, kira-kira apa yang kita dapatkan? Kira-kira manfaat apa yang bisa kita dapatkan? Ya, hal ini diantaranya telah disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Rasulullah bersabda, "Faida ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi." Ya, ini sebuah potongan langsung diambil dari tengah. Ketika aku mencintai hamba tersebut. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan atau dikatakan oleh Rasulullah, tapi sebenarnya maknanya itu dari Allah. Jadi seakan-akan Allah yang berfirman. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan bahwasanya apabila aku mencintai seorang hamba, ya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang akan digunakan olehnya untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang akan dia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang akan ia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, dan apabila dia meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, dan apabila dia minta pertolongan, meminta perlindungan, maka aku akan melindunginya. Ya, jadi antara manfaat ketika Allah mencintai kita adalah yang pertama, Allah itu akan menjaga telinga, mata, tangan dan kaki kita. Artinya seluruh anggota badan kita itu akan dijaga oleh Allah. Sehingga mata, telinga dan yang lain sebagainya, seluruh anggota tubuh kita tidak kita gunakan kecuali untuk sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini syaratnya adalah ketika Allah itu sudah mencintai kita. Nah, sekarang kita lihat, apakah kita sudah mencintai Allah atau belum? Ya, maka tidak mustahil, maka tidak aneh ketika mata kita masih kita gunakan untuk hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat. Telinga kita masih sering kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak boleh. Mulut kita lebih sering kita gunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya. Untuk ngomongin ini dan itu, untuk mencela orang, untuk menggunjing dan yang lain sebagainya. Mata kita sering kita gunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Telinga kita masih sering kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang haram. Tangan kita masih sering kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Kaki kita masih sering kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang dilarang. Kenapa? Karena ternyata Allah belum mencintai kita, ya.
Jadi ketika Allah sudah mencintai kita, manfaat yang pertama adalah Allah itu akan menjaga seluruh anggota tubuh kita, ya, agar tidak digunakan dalam hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah Allah akan mengabulkan apa yang kita pinta, ya. Jadi terkadang kita berpikir kita sudah minta sesuatu pada Allah sekian lama, sekian sering, tapi ternyata belum terkabul, ya. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah dan ternyata belum terkabul, maka kita harus introspeksi diri kita, ya. Kita lihat, ya, apakah doa yang kita pinta kepada Allah itu sesuatu yang benar, ya. Selain itu kita lihat apakah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang halal atau haram, atau minimal bercampur dengan sesuatu yang haram. Karena pernah disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang dia itu sedang dalam safar, rambutnya kusut, berdebu dan yang lain sebagainya. Kemudian dia mengangkat tangan, menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia berdoa. Jadi dia sedang dalam keadaan safar. Orang safar itu biasanya doanya terkabul, ya. Di antara waktu doa kita terkabul adalah ketika kita sedang safar, ketika kita sedang melaksanakan perjalanan jauh. Orang itu sedang safar, ya, kemudian dia sampai mengangkat tangannya ke langit, dia minta kepada Allah, dia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Dia minta mengeluh pada Allah, tapi dia nggak dikabulkan. Kenapa? Ya, ternyata wa mata'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, dan minumannya juga haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram, wa ghudiya bil haram, dan ternyata dia dibesarkan dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dari mana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi ketika kita minta sesuatu ternyata Allah sampai saat ini belum mengabulkan doa kita, ya, bisa jadi karena efek dari makanan dan minuman serta pakaian yang kita konsumsi dan itu mengandung sesuatu yang haram atau minimal bercampur dengan yang haram, sehingga Allah itu nggak mengabulkan doa kita. Mari kita koreksi, ya. Apalagi buat kita sebagai kepala keluarga, jangan sampai kita memberi nafkah kepada keluarga kita, jangan sampai kita membesarkan anak cucu kita dengan sesuatu yang haram. Karena ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ternyata haram, kemudian tumbuh menjadi daging, ya, maka benda haram tersebut akan kekal abadi di tubuh kita. Dan ini harus kita waspadai. Dan masalah keharaman makanan itu tidak semata-mata dari zatnya saja, ya. Ayam itu halal, ya. Beda dengan umpamanya daging anjing atau daging babi atau daging kera, ya. Itu haram secara zatnya. Daging ayam itu halal, akan tetapi bisa menjadi haram. Kenapa? Dengan cara mendapatkannya. Ketika kita mendapatkan daging ayam tersebut dengan cara mungkin mencuri, dengan cara mungkin korupsi dan yang lain sebagainya, maka daging ayam yang sebelumnya halal akan berubah menjadi haram. Karena cara mendapatkannya itu dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau umpamanya kita hendak memakan daging ayam yang pada dasarnya dia itu halal, kemudian kita juga mendapatkan ayam tersebut dengan cara membeli, akan tetapi cara penyembelihannya tidak sesuai dengan aturan Islam, maka bisa berubah menjadi haram juga, ya. Ketika ayam tersebut umpamanya ayam emang milik kita, kemudian ayam tersebut mati karena kita pukul, ya, kita pukul kemudian mati, atau mungkin dia itu terlindas mobil mati, kemudian daripada sayang kita masak, maka daging ayam tersebut juga menjadi haram, ya. Jadi tadi ketika kita minta kepada Allah kemudian kok udah sekian lama tidak terkabul juga, maka kita harus introspeksi diri kita, ya. Apakah doa kita sudah benar? Apakah makanan, minuman, pakaian yang kita semuanya miliki sudah halal atau masih haram, atau minimal masih bercampur dengan sesuatu yang haram. Kemudian manfaat yang berikutnya ketika Allah mencintai kita adalah wala ini sa'adani la'uidannahu. Apabila dia
minta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Kata Allah seperti itu, ya. Jadi kita juga akan dijaga oleh Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin akan muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara biar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu ternyata ketika Allah mencintai kita, Allah akan menjaga seluruh anggota tubuh kita. Kemudian Allah juga akan mengabulkan doa kita. Allah juga akan melindungi kita ketika kita minta perlindungan. Maka bagaimana cara agar Allah mencintai kita, ya? Ini sesuatu yang harus kita ketahui. Kemudian setelah kita ketahui, kita berusaha untuk mengamalkan hal tersebut, ya. Jadi masalah penjagaan Allah pada diri kita bisa juga dengan Allah itu menjaga tubuh kita dari sesuatu yang buruk, ya. Mungkin seharusnya terjadi kecelakaan, ternyata karena kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, ternyata Allah melindungi kita. Atau boleh terjadi kecelakaan, benar terjadi, tapi ternyata Allah melindungi kita. Allah masih memberikan keselamatan pada diri kita, padahal secara akal mungkin seharusnya kita sudah meninggal dunia, ya. Ataupun kalau kita meninggal dunia umpamanya, ternyata Allah itu mengawetkan jasad kita. Karena sering, ya, kita dengar ada sebuah makam yang dibongkar, ternyata jasadnya itu masih utuh, sebagaimana jasad para nabi dan rasul, ya. Jadi jasad para nabi dan rasul sampai saat ini jasadnya Nabi Adam itu masih utuh seperti dulu. Begitu juga jasadnya Nabi Muhammad, ya. Karena Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi, ya. Begitu juga ternyata orang-orang soleh, ya. Orang-orang soleh juga seperti itu. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad orang-orang tersebut. Meskipun sudah ratusan tahun dikubur, ternyata jasadnya itu masih utuh, ya. Seperti waktu itu kejadian di Palu juga, ketika terjadi tsunami, kemudian ada seorang perempuan yang tertimbun tanah. Setelah 13 hari kalau nggak salah, ketika digali ternyata jasadnya itu masih utuh, masih berbau wangi, ya. Bahkan berbau wangi. Dan ternyata pada waktu itu orang tersebut masih mengenakan jilbabnya yang besar, bahkan masih mengenakan penutup wajahnya, ya, masih mengenakan cadar, ya. Padahal sudah tertimbun tanah selama belasan hari, ya. Secara akal seorang manusia yang dikubur selama 5 hari biasanya tubuhnya itu sudah mulai membusuk, bahkan atau sudah membusuk, ya, perutnya sudah pecah dan yang lain sebagainya. Tapi ternyata seorang perempuan ini masih dijaga oleh Allah. Ketika digali ternyata semasa hidupnya perempuan tersebut adalah seorang perempuan yang salihah, ya. Sehingga Allah menjaganya. Meskipun dia harus meninggal dalam keadaan tertimbun tanah, ternyata jasadnya itu ditemukan setelah sekian belas hari masih dalam keadaan utuh, bahkan berbau wangi, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun cara atau bagaimana cara kita dicintai oleh Allah, di sini saya menukil atau mengutip perkataan seorang ulama, ya, yang bernama Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarikus Salikin. Beliau mengatakan faslun asbabul mahabbah, ya. Bab sebab-sebab kecintaan Allah. Fil asbabil jalibati lil mahabbati wal mujibati laha wa hiya asyrah, ya. Sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita itu ada 10, ya. Jadi ada 10 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Apa itu? Yang pertama adalah ahaduha qiraatul Qur'ani bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bihi, ya. Yang pertama adalah kita membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, berusaha untuk memahami maknanya dan memahami apa yang ada atau kandungan dari Al-Quran tersebut. Katadabburil kitabil ladzi yahfazuhul abdu wa yashrahuhu liyatafahhama murada sahibihi minhu. Di sini Ibnul Qayyim mengatakan permisalannya itu seperti ketika kita membaca sebuah buku yang ditulis oleh seseorang, kemudian kita membacanya dan memahaminya, biar tahu sebenarnya maksud dari yang ditulis oleh orang tersebut itu apa. Atau mungkin minimal itu ketika kita mendapatkan pesan singkat di WhatsApp, ya, dapat chat WhatsApp,
atau dapat broadcast dan yang lain sebagainya, atau minimal ada edaran pemerintah, itu kan wajib prokes, tertulis seperti itu. Ketika kita datang ke kecamatan, datang ke rumah sakit, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, maksudnya protokol kesehatan itu apa? Oh, ternyata suruh pakai masker, suruh cuci tangan, suruh jaga jarak dan yang lain sebagainya. Oh, maksudnya ternyata protokol kesehatan itu. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Ketika Allah sudah menurunkan surat untuk kita berupa Al-Qur'an, jadi kita anggap Al-Qur'an itu adalah surat cinta dari Allah yang Allah kirimkan untuk kita. Kita buka Al-Qur'an tersebut, kita baca, kita tadaburi, kita pahami. Setidaknya ketika kita tidak bisa bahasa Arab, cobalah kita baca terjemahnya. Mungkin dari kita sudah banyak yang sudah hatam Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 10 atau 20 kali. Buat yang belum paham bahasa Arab, apakah pernah kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas tapi terjemahnya? Kalau buat yang sudah paham Al-Quran, alhamdulillah. Karena biasanya orang yang paham bahasa Arab 90% dia paham atau tahu arti dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang jadi masalah buat orang yang tidak punya basic bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, apakah kita pernah membaca arti Al-Quran setiap surat dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Kita baca, kita berusaha untuk memahaminya, kita tadaburi, Dan ini adalah salah satu sebab mengapa Allah itu mencintai kita. Jadi ketika kita ingin dicintai oleh Allah, maka pertama cobalah kita perbanyak baca Al-Quran. Tidak boleh ada satu hari pun yang kita lewat dari membaca Al-Quran. Biasanya yang kita alami adalah tidak ada satu hari pun yang lepas dari yang namanya nonton TV. Buat anak-anak muda, tidak ada satu hari pun yang lepas dari yang namanya buka HP, buka Facebook, buka WhatsApp, Twitter, Line, dan yang lain sebagainya. Bahkan tidak jarang dari kita setiap sekian menit itu buka. Ada orang yang sebelum sholat dia masih buka HP, yang lain zikir, doa, baca Quran, dia masih buka HP, itu kan, lihat Facebook, lihat WhatsApp, dan sebagainya. Setelah salam, dia langsung keluarin HP, dilihat lagi. Tidak jarang kita dapati pemandangan seperti itu. Kalau para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka itu memperlakukan Al-Quran sebagaimana sekarang kita memperlakukan HP. Ketika sebelum tidur terakhir yang kita lihat adalah HP, bangun tidur yang pertama kita lihat adalah HP, maka para ulama dulu juga seperti itu, cuman HP-nya diganti dengan Al-Quran. Ketika mungkin setiap 5 menit kita buka HP, dahulu para ulama setiap 5 menit akan membuka Al-Quran. Sehingga tidak jarang mereka itu bisa menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Bahkan ada yang kurang dari itu. Kenapa? Hari-harinya tidak lepas dari yang namanya Al-Quran. Al-Quran sudah berada di kepala mereka. Jadi saking cintanya mereka pada Al-Quran, jadi mereka itu setiap hari itu pasti nggak pernah ada waktu yang terlewat kecuali dengan dia memanfaatkan waktu dengan Al-Quran atau dengan ilmu. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang ulama yang waktu itu beliau itu hendak buang air besar. Ketika buang air besar tidak mungkin di dalam kamar mandi, di dalam toilet dia membuka Al-Quran atau membuka kitab atau menulis kitab. Sehingga dia menyuruh santrinya, "Nak, tolong bacakan buku ini dengan keras, biar aku bisa mendengarnya dan aku sedang buang air besar di dalam WC." Saking pengennya waktu itu dimanfaatkan, dia nggak mau ada waktu yang terlewat tanpa dia manfaatkan. Kalau kita sekarang luar biasa waktu kita kepada Al-Quran itu sangat bukan Al-Quran, pada HP sangat luar biasa. Sehingga saat kita kadang mengeluhkan kita nggak ada waktu untuk belajar, orang tua nggak ada waktu untuk main sama anaknya, orang tua nggak ada waktu untuk belajar sama anaknya, orang tua nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, kita nggak ada waktu untuk berkunjung ke sanak famili kita nggak ada waktu untuk datang ke masjid mencari ilmu untuk sholat berjamaah. Padahal itu semuanya bohong. Kalau saja kita banting HP kita hancurkan HP kita, maka kita akan mendapati waktu kita itu sangat banyak. Kalau saja HP kita simpan, kita taruh di dalam rumah kita simpan di dalam lemari kita, maka akan banyak sekali waktu yang bisa kita gunakan untuk mengunjungi sanak famili kita.
Akan banyak sekali waktu yang kita gunakan untuk mengajari anak-anak kita belajar, mengajari anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Akan banyak sekali waktu yang bisa kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Yang penting HP itu kita simpan. Dan salah satu yang saya dapatkan langsung, salah satu dari guru saya di Jakarta, Ustadz Abu Usamah yang dari Lombok, beliau kan yang suaranya bagus itu, seorang qori, seorang dai. Beliau itu sangat susah dihubungi ketika beliau itu sudah pulang ke rumah. Jadi beliau itu ketika masuk ke rumah HP langsung diletakkan. Ketika pulang ke rumah waktunya itu dimaksimalkan untuk anak dan istrinya, untuk bercengkrama dengan istrinya, untuk mendengar keluhan-keluhan istrinya. Nah, dan di sini ibu-ibu, kira-kira bapak-bapaknya pernah nggak sih ada waktu khusus untuk mendengerin curhatan ibu-ibu? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada biasanya ya. Bapak baru udah sibuk biasanya ya. Kalau pulang katanya capek ini dan itu. Terutama bapak-bapak muda yang emang masih banyak dengan HP. Kalau bapak-bapak yang udah sepuh biasanya nggak punya HP. Kalaupun punya HP jadul, itu wajar berarti yang nggak pegang HP. Yang berat itu untuk bapak-bapak muda yang biasanya itu HP-nya nggak cukup satu, terkadang ya HP-nya 2, kartunya 4 ya, biasanya seperti itu. Sehingga waktu untuk istri itu udah nggak ada. Anaknya ngajakin main, capek nak, itu kan. Dia duduk santai kemudian pegang HP. Dia mikir, anaknya mikir, yang jadi anaknya si bapak ini aku atau HP sih? Ibunya juga mikir, ini yang jadi istrinya suamiku itu aku atau HP-nya? Kenapa? Waktu kita terkuras banyak oleh HP. Ya, jadi ketika kita pengen tahu bagaimana dahulu para ulama bermuamalah dengan Al-Quran, maka kita lihat muamalah kita saat ini dengan HP. Ya. Kemudian terkait dengan Al-Quran, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Kalau kita lihat, malaikat jumlahnya itu sangat banyak. Udah masuk Isya? Udah ya? Udah azan belum? Udah. Oke, karena sudah azan mungkin insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk kembali bertemu, kemudian kembali kita mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan warisan yang ditinggalkan oleh para ulama berupa ilmu. Dan Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari dan apa-apa yang telah kita pahami. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.